Ya baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali lagi pagi ini di edisi hari Senin 6 Mei 2024 kita jumpa lagi dalam dialog Forum Kawanua edisi hari ini khususnya di mana sejak pagi tadi mungkin para pendengar juga sudah mendengar topik yang dibahas terkait game online. Nah ini topik yang saat ini juga cukup menjadi perhatian khususnya beberapa lembaga terkait untuk membahas terkait dampak daripada game online sendiri. Namun sebelum lebih jauh kita membahas akan topik ini juga di studio telah hadir dua orang narasumber yang akan bersama-sama dengan kita untuk sedikit mengulik dari topik pagi ini yaitu dampak dan potensi game online bagi generasi muda. Nah untuk Anda pendengar sebentar mungkin yang ingin juga memberikan pertanyaan atau masukan atau mungkin pendapat Anda terkait topik ini juga Anda bisa bergabung sebentar di pertengahan daripada dialog ini. Nanti kami memberikan kesempatan Anda bisa menghubungi di 0821 958 350 dan sebelum langsung ke topik saya pertama ingin menyapa kedua narasumber kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini. Yang pertama adalah Ibu Elis Ratnawati, SPSI MSI selaku psikolog ya. Selamat pagi Ibu. Apa kabar Ibu Elis? Luar biasa, Oke, baik. sehat. Iya, Iya. terima kasih Bu Elis. Selanjutnya ada eh, Bung Fian Rondonu ya. Ini kalau Bung Fian sendiri ini dari ESI Sulawesi Utara atau di bidang e-sport ya. Ini menyangkut juga dengan game online. Tapi kalau dari game online yang kita ketahui di e-sport sendiri ini justru sesuatu yang positif dan luar biasa. Nah sebenarnya kita akan membahas juga dari Bung Fian selaku PLT Sekretaris dari e-sport Sulawesi Utara. Dan juga kita masih menunggu kedatangan dari salah satu pengamat Sulawesi Utara yaitu Bapak Leksi Kalesaran yang mungkin juga sebentar mungkin bisa sama-sama bergabung bersama kita. Baik, kita langsung mungkin ke topik dampak dan potensi game online bagi generasi muda. Mungkin saya pertama ingin ke Ibu Elis dulu. Nah ini karena sesuai dengan topiknya, Bu. Nah ini informasi yang saat ini cukup juga viral di media yaitu terkait lembaga KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak yang meminta pemerintah atau mendesak pemerintah untuk melakukan pemblokiran atau mungkin pembatasan, lebih ke pembatasan untuk akses penggunaan game online, khususnya game online yang mengandung unsur kekerasan dan mungkin juga ada yang mengandung unsur pornografi, mungkin seperti itu. Nanti mungkin Ibu kalau sebagai seorang psikolog ini Bu melihat fenomena ini khususnya kekerasan-kekerasan yang memang ya banyak terjadi juga diakibatkan juga karena mungkin game online. Dan mungkin kalau pengalaman tahun kemarin Ibu kita sudah dengar bersama di Sulawesi Utara ada seorang bapak yang tega membunuh anaknya karena keasikan bermain game online. Nah ini salah satu dampak negatif ya daripada game online yang mengandung unsur kekerasan. Nah Ibu sebagai seorang psikolog ini bagaimana melihat pengaruh game online sebenarnya bagi masyarakat khususnya bagi para generasi muda yang ada saat ini. Silakan Ibu Elis. Ya, terkadang masalah game online ini dianggap sebagai hal yang negatif gitu ya. Hal-hal yang terus negatif. Padahal sebenarnya ada hal positifnya juga, ada negatifnya juga. Oke. Namun dalam hal ini yang sekarang justru cukup gencar atau viral lah gitu ya. Ditunjukkan bahwa game online ini adalah sesuatu yang dimana jangankan anak-anak, orang dewasa pun suka gitu ya. Betul. Nah sebenarnya kalau kita berbalik dulu ya, kenapa sampai terjadi seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat bahwa sebenarnya ada hal yang sifatnya istilahnya adiksi gitu ya, Ya. adiksi. Nah adiksi itu merupakan satu payung besar sih sebenarnya dari kondisi di mana adanya yang namanya game, Betul. yang namanya itu judi online, dan ada juga kadang jadi micet gitu ya seperti itu. Nah ini perlu diwaspadai karena sebetulnya pengaruhnya ini cukup besar sebenarnya ya, bukan cukup besar sekali. Ya. Dari kasus-kasus yang ada yang sebelumnya ada di Sulawesi Utara, bahkan saya juga ikut menangani di tahun lalu cukup banyak itu. Mayoritas adalah korbannya adalah anak. Nah baru-baru ini juga ada satu anak yang memang mengalami hal yang sama, di mana karena dia terlalu suka dengan game online, dia tidak bisa lepas dari situ, akhirnya perilaku yang ada di dalam
gadgetnya sendiri, dia tunjukkan ke temannya. Dan Oke. itu kejadian seperti itu. Nah sekarang kalau katakanlah tadi ada penghentian seperti itu. Sebenarnya penghentian itu yang mana dulu gitu, yang Betul. dihentikan Iya. gitu. Dan inilah pentingnya bagaimana orang tua nantinya bila itu terjadi pada kalangan anak-anak gitu. Orang tua yang harus memberikan bimbingan gitu, bimbingan orang tua mana. Nah karena gini, HP itu dimulai dari siapa? Kadang ini ironis loh. Jadi orang tua juga ya yang memberi. Pada saat anak-anak nggak bisa diatur dan Iya. sebagainya, nih HP ibu lagi sementara Betul. ini misalnya lagi teleponan sama teman-teman dan sebagainya. Sementara anak ini sendiri tidak bukan kurang diperhatikan untuk hal itu. Padahal bukan karena gamenya, tapi dia inginkan perhatian dari orang tuanya. Nah dengan HP itu sendiri, anak mulai dikondisikan sejak Oke. awal. Nah inilah pentingnya, pengaruhnya besar sekali. Nah untuk itu tentunya ini topik yang baik sekali ya, yang menurut saya, karena ini memang kekerasan seksual sekarang sudah banyak terjadi, bahkan ini menjadi hal yang umumnya orang katakan biasa kok itu. Oke. Ini pengaruh game online. Nah ini nanti kita akan lihat hal yang positif negatifnya apa sih sebenarnya itu. Oke, Pak. Ya. Mungkin sebelum saya ke Bung Fian dulu, saya masih lanjut lagi ke Ibu Elis. Kalau untuk perilaku-perilaku yang mungkin selain tadi ada bisa melakukan tindak kejahatan ya untuk dampak negatif daripada game online yang mengandung unsur kekerasan. Kalau untuk mental sendiri ini, Bu, Ibu melihat bisa mengganggu sejauh apa mental bagi generasi muda? Luar biasa sekali itu untuk masalah itu ya. Sebenarnya keadaan mental karena kekerasan tadi ya, munculnya kekerasan seksual itu justru nanti dampaknya adalah mental anak ini sendiri. Anak ini bermentalkan jadi seorang yang emosional, bahkan dia tidak seorang yang kurang bisa kendalikan diri. Permasalahannya itu adalah diakibatkan oleh adanya situasi di mana penggunaan gadget itu sendiri atau game online itu berkepanjangan. Oke. Dan dia tidak bisa kontrol itu semua. Nah ini yang sangat berpengaruh terhadap mental anak nantinya. Jangankan mental Pak, itu bisa juga terjadi adanya gangguan secara fisik. Oke. Bisa itu secara fisik juga itu akan terjadi. Karena kondisinya itulah negatifnya. Tapi ada hal yang positifnya nantinya itu. Misalnya contoh game itu orang berpikir bahwa itu lawan kata dari belajar. Artinya belajar itu bukan game. Belajar itu belajar di sekolah, nulis dan sebagainya. Padahal game itu bisa sebagai game learning nantinya. Oke. Dan itulah kenapa nanti mungkin ke Bapak yang ahlinya Ya, ini betul. nanti bisa sampaikan itu penting, bahwa itu pentingnya pemilahan gitu, mana yang memang positif yang bisa dilakukan oleh siapapun itu, terutama untuk generasi muda kita. Oke, baik. Terima kasih Ibu Elis. Dan di studio ini kita sudah datang ini Pak Leksi Kalesaran selaku pengamat sosial kemasyarakatan yang juga akan menanggapi topik pada pagi ini. Selamat pagi, Bung Leksi. Pagi baik, sorry agak terlambat sedikit. Oke, tidak apa Pak. Ya, mungkin sebelum ke Pak Leksi itu saya ke Bung Fian dulu ini untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan Ibu Elis bahwa game online sendiri tidak semata-mata bahwa semua lebih besar ke dampak negatifnya saja, tapi game online juga memiliki dampak positif. Seperti kita ketahui bahwa game online ini juga menjadi salah satu cabang olahraga yang cukup menjanjikan untuk prestasi pemerintah Indonesia kita ya, khususnya di Sulawesi Utara ini banyak prestasi-prestasi yang membanggakan yang dilahirkan dari potensi game online ini. Saya ingin ke Bung Fian ini kalau menanggapi terkait dengan bagaimana bermain game online sendiri. Kalau di ESI Sulawesi Utara sendiri ada tidak pembinaan yang dilakukan mengenai game online sendiri terhadap para calon-calon atlet atau para atlet game online gamer sendiri? Silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama tentu kami dari ESI Sulawesi Utara sangat menanggapi positif ya topik kita di pagi hari ini, karena memang bagian dari tugas tanggung jawab kami sebagai pengurus e-sport di Sulawesi Utara adalah bagaimana mengedukasi. Betul. Mengedukasi para gamers istilahnya kan. Nah kalau kami di ESI Sulawesi Utara seperti yang tadi Bung Filki sudah sampaikan bahwa e-sport saat ini sudah menjadi cabang olahraga prestasi, Betul. bukan lagi cabang olahraga rekreasi.
dibuktikan dengan saat ini di tahun 2024 untuk pertama kalinya e-sport akan dipertandingkan sebagai cabang olahraga resmi di PON Aceh dan Sumatera Utara pada bulan September nanti. Berarti dengan demikian bahwa seperti halnya olahraga-olahraga yang lain, otomatis kami dari pengurus e-sport Sulawesi Utara juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan atlet. Nah, awal dari pembinaan atlet tentunya adalah bagaimana kita mensosialisasikan peraturan-peraturan ataupun mensosialisasikan rules-rules regulasi yang ada di cabang olahraga e-sport sendiri. Ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi ya, awal orang ingin bermain game online itu tentunya dari gadget saat ini ya. Meskipun sebenarnya untuk game online sendiri, untuk di cabang olahraga sendiri itu bisa diklasifikasikan dalam beberapa bidang olahraga. Yaitu kalau di e-sport sendiri itu di cabang olahraga e-sport itu ada game konsol. Game konsol itu biasanya dimainkan di PlayStation atau Xbox dan lainnya. Ada juga game PC yang dimainkan dari komputer. Dan terakhir adalah yang paling banyak orang gunakan adalah game mobile. Game mobile ya. Yang digunakan dari gadget. Nah itu, jadi diawali dari penggunaan gadget tersebut. Nah tentunya saya sangat setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa itu berawal dari rumah, dari keluarga tentunya dan orang tua. Karena yang memberikan akses, yang memberikan fasilitas untuk para gamers ini bermain adalah tentunya dari orang tua. Misalnya kalau dari mobile tentunya orang tua menyiapkan HP. Kalau misalnya dia main PC, dia entah dia punya komputer sendiri ataupun diberikan uang untuk ke warnet seperti itu. Nah jadi bagaimana butuh pengawasan orang tua. Nah selanjutnya terkait dengan peraturan sebenarnya dari pemerintah itu sudah menyiapkan peraturan terkait dengan game-game online ini. Yaitu di peraturan Menteri Permenkominfo nomor 2 tahun 2024 tentang klasifikasi game. Di situ sudah sangat jelas yang mengatur tentang game-game apa saja yang bisa beredar di Indonesia. Tentunya developer game atau perusahaan yang membuat game tersebut ketika akan merilis sebuah game tersebut di Indonesia tentunya harus mengikuti regulasi yang ada di negara Indonesia. Nah, dari Kominfo sendiri sudah ada, kalau tadi juga sudah ada pengembangannya nanti ke Perpres, tentu akan jauh lebih baik. Dan jadi melalui peraturan kementerian itu sudah diklasifikasikan itu game berdasarkan kategori usia. Kategori usia game yang bisa dimainkan anak dari 3 tahun, 5, 7 sampai kategori 18 plus istilahnya. Tentu ada beberapa material-material game yang di dalamnya itu yang mungkin kalau anak-anak game untuk anak-anak usia 3 atau 5 tahun tentu konten-konten lebih kepada edukasi, learning, belajar huruf mungkin seperti itu. Tapi kalau udah 18 plus tentunya ada hal-hal seperti mungkin perang-perang, mungkin kalau yang orang Manado bilang perang-perang atau ya seperti itu, atau sering kita disebut game battleground. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk dari pihak pemerintah sendiri ya sudah ada peraturan menterinya. Tentu kami juga dari ESI Sulawesi Utara pengurus e-sport tentu melakukan edukasi. Atau mungkin pasti banyak juga yang main game pasti nggak tahu ini ada peraturan seperti itu. Jadi tentunya kami membantu pemerintah untuk mengedukasi kepada pihak-pihak ataupun kepada atlet kami menyebutkan atlet karena di ESI Sulawesi Utara itu lebih kepada pembinaan atlet ke depannya. Nah jadi kita membina bahwa atlet e-sport ini regulasi yang ada di e-sport itu seperti ini. Misalnya kayak sekarang kan tentu orang biasanya main game tentunya biasanya sambil ngerokok atau sampai larut malam. Nah kita edukasi kalau di e-sport itu karena di cabang olahraga pada saat pertandingan atau pada saat berlatih tidak boleh sambil merokok, tidak boleh sampai terlalu larut. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kalau di e-sport sendiri, Bung Fian, sebenarnya ada kategori-kategori game yang sudah membatasi untuk anak-anak itu memainkan game tersebut ya? Betul. Oke, tapi apa sih yang membuat anak-anak atau mungkin yang klasifikasi di bawah usia ya tertarik untuk memainkan game yang sebenarnya belum masuk di umur mereka itu? Kenapa seperti itu? Nah, kalau dibilang tertarik pasti sifat manusia yang ingin tahu dan tentunya mengikuti tren juga, ya itu menjadi salah satu penyebab mereka untuk bisa bermain game-game yang mungkin belum sesuai dengan klasifikasi usianya. Jadi mungkin menurut saya ya pengawasan dari orang tua tentunya dan tentu bagaimana berawal dari peraturan menteri tersebut dilakukan action atau langkah yang harus diambil dari pemerintah kalau memang game tersebut tidak bisa dimainkan ataupun harus melalui klasifikasi usia, tentu ada batasan-batasan yang secara teknis tentunya harus dipikirkan. Baik. Demikian. Iya, baik Bung Fian.
Saya ingin lagi ke Pak Lexi ini. Pak Lexi ini tadi kita juga sudah membahas sedikit dari Ibu Elis mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh game online, khususnya dalam tanda kutip ada game-game yang mengandung unsur kekerasan. Nah, kalau dari Bung Lexi sendiri ini melihat kondisi yang terjadi di tengah masyarakat, sebenarnya game online ini dari pandangan seorang pengamat sosial seperti apakah? Apakah memang lebih banyak negatifnya atau justru lebih banyak positifnya di Ya, masyarakat? Silakan. Terima kasih. Pertama kita melihat dulu perkembangan bahwa zaman now sekarang itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu begitu cepat. Sehingga ini menjadi peluang bisnis, peluang untuk ada perkembangan-perkembangan. Oke. Nah, kita tahu bahwa penduduk di Indonesia yang tingkat pendidikan SD, SMP itu mayoritas. Nah, mayoritas ini menjadi peluang untuk orang melakukan sesuatu. Entah dia melakukan kegiatan-kegiatan yang provokatif, termasuk bisnis. Ya. Nah, di samping itu, generasi zaman now yang berpendidikan, baik SMA, perguruan tinggi, kalau tadi SD, SMP kan sudah dapat tahu orang kemampuan intelektual itu bagaimana. Mahasiswa dan SMA itu, kalau dilihat dari sisi pendidikan sebenarnya, kalau orang zaman dulu, Ya. itu kalau zaman-zaman Belanda dulu, itu SD, SMP saja, itu DP kecerdasan itu luar biasa. Baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, maupun kecerdasan spiritual. Tapi pendidikan sekarang ini dengan berubah-berubah dan lain sebagainya, sehingga target goalnya itu lain kali tidak match dengan apa yang berkembang saat ini. Oleh karena itu, saya melihat bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk game-game ini menjadi peluang untuk orang-orang, oknum-oknum tertentu yang bisa menggunakan mereka untuk menjadi, katakanlah, ya ada provokator lah istilahnya, atau bisnis. Mereka pikir ini kesempatan. Nah, oleh karena itu dikembangkanlah pemikiran-pemikiran yang sebenarnya narasinya itu kelihatannya enak. Ya. Yaitu bahwa ini kok game ini dia untuk mengisi waktu. Game ini dia untuk menambah pergaulan. Padahal sebenarnya kalau ditelusuri lebih dalam lagi bahwa kalau game-game yang tidak dibatasi dalam konteks bahwa ini game-game yang bermanfaat bagi orang, ini akhirnya mempengaruhi dan cara berpikir, dan kemudian, nah ini DP orang orang Jawa bilang getok tular. Kalau orang mulu-mulu, jadi dari satu dia cerita, ngana iko game ini. Ya. Oh belum, ini kenapa? Gratis. Memang betul, awalnya karena ini bisnis, peluang bisnis bagus, itu bilang gratis. Ya orang namanya gratis, apa ada orang mau gratis. Nah memang begitu, pertama gratis. Tapi ada sifat adiktif di situ, merangsang orang untuk dia ikut. Betul. Nah setelah dia 1-2 kali ini, akhirnya apa? Ya zaman now, itu rasa bosan. Game kalau itu, akhirnya dia cari yang lain. Nah dia cari yang lain ini dia, itu kan berbayar. Karena dia sudah biasa ini dia, itu akhirnya dia cari tuh game yang walaupun berbayar, dia bayar. Karena pemikirannya, enggak apa-apa kok, cuma sedikit. Tapi jangan lupa bahwa sedangkan orang bermain HP saja, itu bayar. Walaupun dia bilang gratis, kuota kena. Betul. Ya, siapa bilang gratis? Di mana-mana ada kalau namanya internet, Kuota. tetap bayar, yaitu DP kuota. Ya. Kemudian ketika berbayar, orang bilang diskon. Tadinya kan gratis, sekarang diskon. Jadi dong saya naik DP harga dulu, kemudian orang bilang diskon 30%. Jadi orang berpikir bahwa ada diskon kok. Padahal sebenarnya ada naik sedikit, cuma orang bikin ini. Nah, peluang-peluang seperti ini yang akhirnya membuat generasi muda zaman sekarang ini dia, yang penting dia bilang, yang kok orang dulu yang ada game. Orang sekarang ada game. Nah, yang tadinya ada seperti tadi ada pemikiran-pemikiran positif bahwa ini dia bagus untuk meningkatkan dompet kecerdasan, tapi di lain pihak dan mayoritas itu dimanfaatkan secara negatif. Itu termasuk dari sisi bisnis. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mau hentikan itu? Katakanlah ada regulasi. Sekarang pertanyaan dari Kominfo, boleh enggak Kominfo stop kayak misalnya akun-akun WA grup? Itu ada kan boleh sembarang anggota grup boleh buat posting. Tapi ada anggota WA grup yang diatur adminnya, pokoknya yang boleh buat posting cuma admin. Sekarang pertanyaan, apakah Kominfo atau pemerintah boleh bikin begitu? Kalau bikin begitu, maka itu bisa terjadi apa yang tadi yang disampaikan tadi bahwa ini game ini ada nilai positifnya, ada nilai olahraga dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan, apakah bisa itu? Tidak. Karena sekarang terus terang saja, sedangkan dilarang
orang Malawang. Betul. Apalagi nyanda dilarang. Oke. Artinya belum ada regulasi. Nah, oleh karena itu dari sisi dampak negatif itu mayoritas yang kalau menurut pengamatan saya dan saya lihat-lihat itu mayoritas DP dampak negatif. Karena apa? Pertama tadi dorong kok pengisi waktu. Tapi kemudian ini ada provokasi, bahasa-bahasa provokasi yang akhirnya itu tadi anak-anak sekarang kan begitu yang ikut jo. Nah akhirnya apa, dia panggil orang lain, yang DP soal kalau cuma DP sendiri tidak soal. Ini dia panggil orang lain, jadi dia melebar keluar. Nah DP dampak itu tadi, itu kalau orang lihat, kalau ada indikasi misalnya ini ada ibu DP psikolog, itu ketika anak-anak coba diam-diam murung-murung, kurang di kamar atau bawa sendiri, itu karena apa? Secara psikologis mempengaruhi dia punya sifat, rasa, pikiran. Sehingga lebih dia suka sendiri. Akhirnya apa? DP pergaulan dengan orang lain, dengan keluarga itu enggak. Misalnya contoh, DP mama atau papa atau DP keluarga suruh, coba DP, alah tunggu kok lagi sementara bermain game. Oh tunggu dulu, kenapa semua dapat bonus kita ini dia. Ya. Nah ini akhirnya membangun image bahwa itu dia sebenarnya positif, tapi mengganggu itu dia punya peradaban dengan keluarga, dengan teman dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu memang perlu ada regulasi yang itu tadi, harusnya regulasi yang betul-betul membatasi tapi di soal ini kemajuan teknologi dilarang sini, tapi ini kayak judi-judi online kan judi juga dilarang, tapi kan dia masuk di jalur-jalur ini siapa mau lihat apakah torang siapapun misalnya orang tua mau mana punya, akan baru mau minta itu HP di Somari, kenapa kok mau ambil, kenapa papa mau ambil atau kakak mau ambil, ini kok kalau kita ada apa, kenapa ada bikin pelajaran, ada bikin pekerjaan rumah, padahal sebenarnya serta PPG dia ganti rumah ulang dia karena siapa mau tahu itu dia. Itu. Baik Bung Leksi, ya sebelum kita jeda mungkin satu pertanyaan dulu ke Ibu Elis, menanggapi juga apa yang sudah disampaikan Bung Leksi ini, kalau perubahan perilaku pada anak yang diakibatkan karena game online yang mengandung unsur kekerasan ini kan sudah sangat masif terjadi. Kalau menurut Ibu tadi yang selalu digembar-gemborkan adalah pengawasan orang tua. Apakah memang pengawasan orang tua ini menjadi kunci utama atau ada upaya lain yang mesti dilakukan, Bu? Sebenarnya itu fundamennya ya. Yang mendasar itu dari rumah. Karena anak kan usia anak itu 18 tahun ke bawah ya. Nah disitulah pengawasan tetap ada pada orang tua, dan di mana asuhan itu ada dari orang tua, model itu ada dari orang tua. Bukan mau menyalahkan orang tua, tapi tetap semua itu kan kembali bahwa bagaimana kalau setiap orang atau setiap keluarga atau orang tua itu memberikan yang terbaik buat anak untuk bisa mengarahkan hal-hal yang demikian. Nah, seperti tadi Pak sampaikan bahwa memang di sini ada gangguan pikiran gitu ya, dari seseorang ya, gangguan pikiran itu termasuk di psikososialnya gitu, gangguan pikiran kemudian mempengaruhi perilaku. Nah, perilaku itu merupakan satu bentuk tadi keadaan mental anak ini nggak bagus ternyata setelah ada pengaruhnya dari hal-hal demikian. Nah, untuk itu tentunya selain dari di rumah, di luar juga di sekolah-sekolah juga kan sekarang kan sekolah sebenarnya memberikan yang baik. Waktu kemarin zamannya Covid ya, itu ada luring gitu ya. Nah, hal-hal begitu kan itu bagus untuk pendidikan, ini ada hal yang bagus. Nah, inilah pentingnya mensosialisasi, mengedukasi gitu, baik bagi orang tua, bagi rakyat masyarakat maupun di sekolah juga gitu, seperti itu. Sehingga nantinya segala hal yang terkait dengan masalah hal yang negatif tadi mungkin bisa dikendalikan. Permasalahannya sekarang sebenarnya hal yang utama di dalam penggunaan gadget atau tadi game online itu, bahkan bukan game online saja gitu ya, video-video yang asusila dan sebagainya kan muncul juga di situ. Itu adalah bagaimana seseorang itu mampu kendalikan diri. Bagaimana seseorang itu tidak terlalu terus berkelanjutan terus ke HP itu, sementara aktivitas lain masih ada gitu ya. Nah, inilah pentingnya dikontrol. Baik ya. Kembali dulu satu pertanyaan lagi ke Vian lagi ya. Saya ingin ke Vian. Kalau dari mungkin juga seorang gamers juga tentunya pasti Bung Vian ini. Kalau menjadi seorang gamers yang benar itu atau baik itu sebenarnya bagaimana supaya bisa mengontrol ini pikiran agar fungsi daripada game online sendiri itu lebih ke arah yang positif. Silakan. Ya. Jadi kalau kami tentunya yang saya juga termasuk gamers juga karena bermain juga tentunya. Nah,
meskipun mungkin sudah tidak usia anak-anak lagi kan, tadi banyak sekali permasalahan terjadi adalah di usia di anak-anak. usia anak-anak. Nah, tapi ketika saya bermain tentunya yang pertama saya lakukan adalah bahwa ini adalah hiburan, bahwa ini adalah bagaimana kita merilis stres ataupun apalagi kalau kita yang sudah sebagai pekerja. Tapi mungkin anak-anak mungkin tingkat atau level stresnya itu berbeda dengan orang yang sudah bekerja atau sudah berkeluarga tentunya. Nah, tentu untuk anak-anak ya kami dari apalagi kami dari pengurus e-sport tentu mengedukasi bahwa ada waktu untuk bermain, ada waktu belajar. Makanya sekarang juga dari pemerintah juga sudah mulai ada program sebenarnya itu e-sport itu masuk menjadi salah satu kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Oke, Jadi sudah ada itu ya? sudah mulai ada. Jadi itu akan membantu secara pendekatan kepada para pemain yang tentunya kategori atau rentang usia para player atau para gamers itu biasanya di usia-usia sekolah tentunya SD, SMP sampai SMA. Nah, jadi mungkin dari situ kita bisa mulai mensosialisasikan bahwa ini adalah hal yang baik, tapi tentu semuanya segala sesuatu kalau yang berlebihan tentu tidak baik. Oke. Nah, jadi kita lebih kepada bagaimana mengontrol waktu. Jadi waktu untuk belajar, waktu untuk bermain, dan tentunya kegiatan-kegiatan tersebut yang harus berdampak positif untuk dirinya tentunya. Kalau misalnya dengan dia bermain game, misalnya seperti tadi yang disampaikan bahwa mengubah perilaku, mengubah pendekatan sosial, mungkin dia sudah tidak lagi bergaul karena mungkin secara biasanya gamers ketika dia ada dalam satu komunitas dan biasanya kalau yang istilahnya kalau ada istilah game itu kalau dia bot istilahnya itu yang bermain tapi paling jelek mainnya biasanya agak dijauhi. Nah itu tentu kita harus melakukan pendekatan juga bahwa ini adalah hiburan. Jadi kalaupun belum bisa berhasil atau bermainnya belum baik, tentu bukan berarti Anda akan dijauhi oleh orang-orang lain. Jadi kita lebih kepada pendekatan seperti itu. Oke, Bung Fian, itu akan ada game-game yang kalau dilihat anak-anak bermain itu bahkan bisa sampai mengeluarkan umpatan-umpatan Iya, yang betul. tidak baik. Apakah memang permainan itu harus seperti itu ekspresinya atau sebenarnya salah dari mereka anak-anak? Sebenarnya itu tidak ada atau saya tidak ada aturan yang menyampaikan bahwa harus ada umpatan-umpatan seperti itu. Bahkan untuk di kami di cabang olahraga ketika dalam pertandingan jika ada umpatan-umpatan seperti itu saat pertandingan sementara berlangsung, kami akan memberikan hukuman. Oke, ada Seperti kalau sepak bola ada kartu kuning, bahkan sampai kartu merah, bahkan sampai ada pengusiran dari arena pertandingan seperti itu. Jadi kita sudah mengedukasi bahwa hal itu tidak boleh. Dan ada beberapa game juga yang sudah memiliki teknologi ketika ada umpatan-umpatan seperti itu, bermain secara oleh player tersebut menyampaikan hal-hal kata-kata yang kasar, itu akunnya dia itu bisa diblok. Oke. Nah jadi sudah ada beberapa game yang seperti itu, tapi masih ada juga tetap itu masih ada juga game yang tidak ada filter seperti yang ada beberapa game yang sudah ada pembatasan ketika ada playernya itu atau pemain yang menyampaikan kata-kata kasar atau bahkan sudah menghina, apalagi biasanya karena ini bermain online udah ada ras gitu, menyerang ras tentunya itu langsung diblokir. Nah menurut saya juga untuk pemblokiran ini yang seperti tadi sudah ada peraturan terkait dengan klasifikasi ya, saya yakin atau saya percaya juga pemerintah bisa melakukan pembatasan ini karena betul. sudah pernah terbukti di salah satu media sosial tentu yang kita tahu kemarin TikTok sempat pernah diblok kan. Nah kalau TikTok bisa diblok terkait dengan pelanggaran peraturan yang telah dilakukan terkait dengan TikTok Shop waktu itu kan. Nah tentu saya yakin game-game itu ketika melanggar regulasi yang telah ditetapkan pemerintah dan melakukan pemblokiran pasti bisa. Oke, baik. Ya, memang jadi perlu sanksi-sanksi nyata Ya, kelihatannya betul. agar supaya ketika anak-anak bermain game ataupun entahkah mereka bermain game yang untuk umuran mereka pun juga harus ada pembatasan-pembatasan seperti ini. Mungkin sebelum kita lebih jauh membahas topik ini, kita juga akan rehat dulu sejenak dan berikan kesempatan bagi pendengar yang sebentar akan bergabung di 0821 958 35080. Tetap bersama kami di Dialog Forum Kawanua Pagi. Baik, kita lanjutkan kembali Dialog Forum Kawanua Pagi ini membahas terkait dampak dan potensi game online bagi generasi muda, dan saat ini saya membuka ruang bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di dialog ini. Anda bisa menghubungi di 0821 958 35080. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau masukan. Ya, Forum Kawanua, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan siapa Pak, di mana? Manado. Ya, halo. Dengan siapa Pak? Pak Elik di Manado. Oh, Pak Elik. Oke.
Ya, silakan Pak Elik, apa yang ingin ditanggapi? Selamat pagi para narasumber. Ya, Begini, memang orang kan sebagai masyarakat ini teknologi ini orang nggak bisa berbuat apa-apa. Memang juga berbicara game online, kalau untuk memakai rupa cabang olahraga bisa-bisa saja. Tetapi kalau begitu banyak permasalahan, bahkan kasus-kasus, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, cuma gara-gara bermain game di Karompasan itu DP anak ada mama nangis, dia terganggu, dia pukul sampai mati. iya, Nah, disinilah kita lihat ya, buat ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, jangan selalu terpengaruh dengan kegiatan teknologi itu, bermain game seperti ini, dan tidak perhatikan bertanggung jawab dalam rumah. Seperti itu. Memang juga orang butuh ini alat komunikasi ini tuh, ini gadget apapun. Kan bahkan juga Ibu tadi jelas waktu zaman Covid, semua anak-anak sekolah belajar dari rumah. Jangankan anak sekolah, ibadah pun di gereja-gereja melalui ya toh. oke, Nah, memang sebegitulah. Cuma datanglah dari orang masing-masing. Ibu muda, bapak muda, perhatikanlah tuh, seperti itu. oke. Kira-kira ini, terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Elik di Manado. Ini cuma dalam bentuk tanggapan saja menanggapi topik pagi ini, dan saya masih memberikan kesempatan ya. Di belakang Pak Elik, Forum Kawanua, selamat pagi. Halo, Oke, dengan siapa Pak? Di mana? Ya, terputus ya. Ya, kami masih memberikan kesempatan bagi yang ingin bergabung. Forum Kawanua, selamat pagi. Halo, Ya, dengan siapa Pak? Di mana Pak? tadi forum kawan Heri. Pak Heri ya? Iya, Oke, Pak Heri. Pak Heri di mana Pak Heri? Ya, halo. selamat pagi, Iya. Ibu, Bapak, Oke. presenter, salam sehat. Ya, selamat pagi Pak. Silakan Pak Heri. Dunia teknologi, dunia digital melalui perjuangan darah korban yang melayang menuju ke dunia digital, tidak bisa dirubah. Cuman harapan kita sebagai masyarakat ada pembatasan-pembatasan. Sebab kalau saya memperhatikan seperti ini ya Pak Leksi, kalau narkoba itu narkotika bahan adiktif. Ini juga bentuk adiktif, ketergantungan. Lihat banyak anak-anak kaum milenial yang suka kurusan seni mau suruh karena menghadapi game-game online dengan bermacam-macam raga, dengan macam-macam tawaran seperti tadi disampaikan, ada diberikan gratis supaya memang kasih colo di situ, diberikan bonus-bonus, digantikan koin. Itu juga ada bentuk-bentuk hoax di sana. Jadi, mana ini bagian dari pemerintah untuk melakukan penelitian melalui game-game online ini, apa nih anak-anak, kaum milenial, perkembangan otaknya seperti apa? Kalau memang kenyataan memang justru merusak, kenapa tidak dibatasi? Ini sebagai tuntutan, karena banyak juga anak-anak beli HP dengan juta-jutaan, tiap saat isi kuota data, bukan sedikit itu yang terserap di sana menjadikan inflasi secara besar-besaran. Dan ternyata bukan dipakai untuk belajar, malah hanya sebagian besar hanya untuk bermain. Akhirnya jadi kabal. Mudah-mudahan ada pihak yang berkompeten untuk melakukan tinjau kembali ini di survei agar supaya betul-betul dirubah, dibatasi, betul-betul orang bisa mau bekerja itu nyata. Terima kasih tadi ya. Ya, terima kasih buat Pak Heri. Satu lagi untuk Anda penelpon yang ingin bergabung bersama kami
Dan Anda bisa memberikan juga pertanyaan ya, tidak hanya menanggapi tapi juga bisa memberikan pertanyaan khususnya kepada ketiga narasumber kita yang hadir di studio pada saat ini. Forum Kawanua, selamat pagi. Oke, kalau masih belum ada yang bergabung ya saya tutup untuk sesi penelpon saat ini. Kita menanggapi dulu ini untuk dari Pak Elik dan Pak Heri, mungkin Bung Leksi dulu yang bisa menanggapi pertama apa yang sudah disampaikan Pak Elik. Ya, terima kasih. Berarti ada pendengar RRI yang menyimak Betul. dialog ini, dia yang mudah-mudahan mereka menjadi orang Manado bilang mulu-mulu. Mulu-mulu dalam arti positif, jadi dia menyampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa game online ini ada DP nilai positif, tapi sekaligus juga ada DP nilai negatif. Nah, nilai-nilai positif sudah disampaikan tadi, tapi DP mayoritas negatif ini memang banyak sekali karena kalau tidak diatur, sedangkan sudah ada regulasi saja boleh dilanggar, apalagi belum ada regulasi. Nah, oleh karena itu memang perlu diliterasi, diedukasi kepada masyarakat umum supaya bagaimana orang bisa menjadi filter terhadap teknologi-teknologi yang sekarang orang bilang digital ini, supaya orang jangan sembarang-sembarang terpengaruh. Kenapa? Karena itu tadi orang bercerita, oh enak kok ini, oh ini kok sedap, coba. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Heri ini, narkotika, psikotropika dan bahan adiktif itu bahan adiktif atau zat adiktif kalau dari sisi kesehatan. Nah, ini akan merangsang pikiran-pikiran rasa daripada orang-orang iko. Jadi yang tadinya nilainya mungkin positif, tapi ini diambil oleh pihak-pihak tertentu, baik dia yang disebut dengan dalam tanda petik provokator maupun orang bisnis. Karena apa? Dia membuat hal-hal yang akhirnya itu tadi. Itu mungkin tidak secara narasinya tidak atau gambar-gambarnya itu tidak secara eksplisit terlihat, tapi ada menimbulkan reaksi seperti begini. Ya bateria-bateria. Namanya orang itu dia kan kalau misalnya karate kan dia memberikan semangat, tapi itu semua sudah tahu bahwa itu untuk memberikan semangat. Tapi game-game itu kan bukan untuk memberi semangat, tapi secara spontanitas, secara psikologis itu muncul secara otomatis. Biar bilang mau larang atau segala macam, tapi kalau dia muncul secara otomatis, apalagi ini mungkin saja di prosentasi itu masih kecil, tapi di prosentasi terbesar itu lain kali toki-toki. Toki kaca tanpa sengaja, toki meja, tapi orang lain datang dia skop, dia pukul, dia bateria saja itu kan mengganggu orang lain. Misalnya contoh kalau ngana cuma sendiri di rumah, nah apa-apa. Mereka tuh kebetulan ada orang yang belajar di rumah, atau mungkin ada orang tua atau keluarga lagi bicara dengan orang lain, kok bateria ini orang akan berpikir, apa ini? Akhirnya menimbulkan image negatif. Nah, oleh karena itu memang perlu ada upaya-upaya edukasi kepada masyarakat bahwa betul itu game-game online itu adalah ini untuk mengisi waktu. Game-game ini ada nilai-nilai olahraga, tapi harus dicegah supaya yang negatif ini dia harus berkurang. Nah, bagaimana cara mengurai itu? Itu ada keterlibatan orang tua mulai dari rumah tadi. Jadi kalau berkaitan dengan pendidikan karakter, karena karakter itu ada 5 poin, termasuk salah satu kebiasaan. Dan itu dimulai dari keluarga. Kalau keluarga cuek bebek, orang Manado bilang, papa mama so sibuk kerja, orang di rumah. Jadi ketika orang pergi sekolah, oke. Tapi pulang di sekolah, itu orang bermain. Kemudian kalau kebetulan orang tua jaga bermain game lagi, atau nyenak bapus ini, orang lain ikut. Ele mama dan papa kok baking, ele kakak kok, ngomong gimana? Orang lain mau tegur pada orang, kayak misalnya orang sosialis narkoba, dia bilang bapak, so pernah coba narkoba, bapak kok begini. Jadi artinya, ya kalau misalnya diedukasi secara benar, maka akan mempengaruhi secara benar. Tapi kalau ada orang sendiri orang tua bilang, dek, beli cap tikus. Sekarang orang mau bilang pada, nggak ada beli cap tikus. Tapi orang tua saja bilang beli cap tikus atau bisa rokok. Bapak apa so? Ibu apa so? Saudara apa so? Kau mesti larang-larang orang mau bisa rokok. Trompe orang tua suruh beli rokok dan di muka empat orang bisa rokok. Ini akhirnya membangun image kepada itu anak itu bahwa
Tapi orang tua tidak larang, kok mau melarang. No bagaimana? Nanti di kelanjutan. Nah ini akhirnya dia sampaikan sana. Karena ini secara psikis. Itu mungkin orang tidak tahu bahwa itu akan ada pengaruh. Ini misalnya contoh. Kalau orang begini dapat cerita begini kan, mungkin pakai meja. Karena orang punya karakter bagus. Tapi kalau sudah terbangun karakter negatif, itu pakai meja. Jadi karena apa? Online tuh bermain kaki. Sama dengan bola kaki tuh. Coba lihat bola kaki. Ada pertandingan bola kaki. Bersaing anak. Begini. Padahal itu sebenarnya tidak etis karena dalam konteks yang tidak tepat. Nah, oleh karena itu perlu ada pembatasan. Pembatasan misalnya orang tua mulai di rumah. Dia batasi itu anak. Tapi orang tua juga mesti rubah DP karakter. Jadi jangan lihat orang kasih yang begitu ya tuh anak-anak ini. Jadi dibangun itu dia. Kedua, lingkungan keluarga itu, baru kemudian di lingkungan sekolah. Kalau di sekolah, di lingkungan sekolah itu boleh diatur. Misalnya ketika anak datang masuk sekolah, itu semua HP kasih tinggal di satu tempat, karena ada sekolah kita tahu itu ada begitu. Nanti kemudian ada kontak person. Jadi kalau keluarga atau siapa mau hubungi itu anak, itu ada piket yang orang boleh kontak. Nanti kalau emergensi, maka itu guru itu atau petugas yang akan sampaikan kepada tuh anak lewat izin. Kalau ada lagi sementara mengajar oleh guru. Nah kemudian itu, jadi di sekolah itu dia. Baru kemudian orang tua aja kontrol. Ketika pulang sekolah atau katakanlah sekolah sekali-sekali orang tua selain di sekolah bertelepon tuh Pak, adik-adik dari mana, dia bikin apa, dia siapa, video call dong. Gitu. Supaya dapat tahu kalau video call kan tahu di mana posisi. Nah kalau dia pilih ada di tempat kafe atau tempat rame-rame, artinya sekali-sekali tuh ibu atau orang tua siapa, pergi cek tuh anak dia. Kemudian kalau perlu minta nomor telepon dari DP teman supaya ketika bilang kita kok dan ini dia, sudah nanti nggak usah bilang Pak dia mau kontak, bapak atau ibu kontak tuh orang itu dari mana dek. Ada dengan ini, kalau berarti dia terbuka jujur. Nah itu kan nilai positif itu. Tapi kalau misalnya ternyata dia bilang kita ada yang si A, ternyata tidak, ini tanda-tanda awas bagi orang tua untuk supaya berhati-hati. Kemudian di dalam lingkungan sekolah juga, sekolah berkewajiban untuk membatasi, mengawasi bagaimana penggunaan atau perilaku anak-anak. Misalnya contoh, orang tak biasa, misalnya rame-rame kan tiba-tiba dia obat diam, jadi bahasa bunyi misalnya di tempat-tempat khusus, di kamar mandi atau segala macam, bukan tidak mungkin itu. Jadi kan ada guru piket, dia baron-baron, jadi jangan cuma duduk-duduk tunggu orang datang, dari mana tulis, dia baron kan tulis semua itu. Nah, baru kemudian di lingkungan masyarakat. Nah itu kebetulan pemerintah dalam hal ini untuk supaya baik kelurahan, desa atau tokoh-tokoh masyarakat atau apapun itu dia sekali-sekali coba membuat interaksi-interaksi supaya ini anak-anak ini dia tidak terpengaruh. Karena terus terang saja ini sebenarnya kalau turun tadi bercerita tentang generasi muda. Menurut saya bukan cuma generasi muda yang bermain. Karena yang contoh-contoh ada orang itu dapat bon, orang-orang dewasa bahkan orang pegawai-pegawai kalau duduk di kantor. Sorry kita di RRI tidak pernah lihat. Batanin tahu di tempat lain. Orang bermain ini dia. Nah akhirnya ini membuat image jadi orang-orang bilang sangkan orang saja harusnya jadi contoh teladan. Nah itu perlu ada tips itu. Baru kemudian ini ada terasi disiplin. Jadi membiasakan disiplin ini ya supaya dan berolahraga sehat. Jadi kalau kasih bilang dek olahraga, orang kalau dia pikiran sehat, mensana incorporation dalam tubuh yang sehat, jiwa yang sehat. Nah itu maka dia akan perilakunya jadi positif. Dan kemudian ini perlu ada DP nama melakukan tindakan-tindakan bagaimana pembelajaran kognitif. Ibu ini dia jago itu. Jadi bagaimana adik-adik ini dia dorong diajarkan, termasuk orang-orang dewasa juga yang biasa bermain game. Sebelum dia lebih parah, ya coba berkoordinasi dengan psikologi bagaimana supaya orang boleh ini seperti tadi. Ya ini ambil DP negatif, DP positif, orang bikin olahraga. Tapi di lain ini dia ini enggak. Nah, itu ketika ini terjadi maka peluang terjadinya penyalahgunaan digitalisasi teknologi ini bisa dikurangi. Baik, iya. Terima kasih buat Bung Lex ini menanggapi apa yang sudah disampaikan juga Pak Elik dan Pak Heris. Mungkin lagi Ibu Elis juga bisa menanggapi, barangkali juga mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Alexis sendiri, Bu. Silakan. Nah, ini berarti apa yang orang harapkan adalah ini keterlibatan semua pihak ya. Bukan satu dua orang begitu kan. Iya. Nah, sebenarnya pada dasarnya seseorang itu mampu untuk bisa mengendalikan apa yang dia bisa kendalikan dalam situasi yang tadi. Misalnya ada adiksi terhadap game online ini. Permasalahannya ini
seolah-olah kalau saya berpikir ini game online yang disalahin terus gitu kan. Betul nggak Pak? Jadi game online yang Ya, disalahin. sebenarnya ini juga hal lain juga ada gitu. Tadi misalnya tadi ada TikTok, ada yang lainnya yang sempat juga jadi perbincangan juga waktu lalu. Hanya sekarang bagaimana sih sekarang secara ini ya, secara mental kita bisa membentuk anak ini tidak sampai adiksi terhadap ini. Kemudian bagaimana tadi edukasi terhadap siapa? Terhadap semua pihak gitu. Jangankan anak-anak gitu. Orang dewasa, orang tua pun ya, bahkan orang tua sekarang menjadikan ini ya, orang tua atau siapapun itu menjadikan game online sebagai konten untuk lakukan satu perjudian, kekerasan seksual, terjadinya apa namanya itu tadi micet gitu, salah satunya kan Iya. itu masuk juga seperti kemudian hal-hal demikian adalah sesuatu yang memang harus kita cegah begitu rupa. Cegahnya bagaimana? Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Lesti memang seperti itu. Juga itu ada ada regulasinya, keteraturan yang ada, aturan-aturan yang tadi sudah disampaikan bahwa semua ini kembali pada pribadi kita. Bagaimana kita bisa mengontrol itu semua? Karena pengaruh dari game online yang negatif itu tadi. Saya bicara negatif dulu ya, karena tadi bicara terus negatif ini. Yang adiksi itu sangat mempengaruhi keadaan psikologis, baik itu secara sosial, secara kognisi, kemampuan berpikir maupun hal lainnya, yaitu biasanya hubungan jadi perilaku, Ya, pikiran dan perilaku. betul. Kalau sosial, kenapa orang jadi nggak punya harga diri? Jadi nggak punya harga diri, terus udah gitu dia merasakan adanya kondisi yang depresif dan sebagainya, dia larinya kemana coba? Larinya ke game. Betul. Larinya ke ini. Iya. Nah inilah pentingnya adanya sosialisasi antar anak dengan yang lainnya. Termasuk ini peranan orang tua tadi ya, peranan orang tua, pendidik, masyarakat, bahkan pemerintah. Nah hal lain adalah secara sosial juga itu terkait gitu, sampai anak sampai bisa mengurung diri di kamar karena apa itu. Nah ini wanti-wanti ini untuk orang tua, para ibu dan bapak, para orang tua, kalau anak-anak sementara ada di kamar terus dia berdiam diri, terus dia cuma bermain HP, aduh dia tenang aman-aman saja, belum tentu bapak ibu. Kondisi itu justru kita harus warning, ada self awareness, kesadaran diri kita bahwa ini ada sesuatu pada diri anak. Nah inilah warning itu yang mulai dari rumah gitu ya. Bagi saya secara psikologis memang ini sangat mempengaruhi game online yang negatif tadi. Namun yang positif adalah sesuatu hal yang positif. Game sebagai learning. Contohnya misalnya di sekolah. Tapi itu dibatasi juga gitu. Artinya bagaimana itu regulasinya pasti mereka juga tahu apa yang harus dilakukan. Namun dalam hal ini tidak memaksakan anak juga untuk menghentikan itu semua. Nah, contohnya ada, maaf saya sedikit, ada kejadian anak saat bermain game online, terus tiba-tiba dia langsung memaki, tadi ada kata-kata makian, dan itu memang ungkapan emosi yang ada pada diri dia, karena dia menghayati benar. Itu. Nah, ini peranan orang tua saat lihat itu, jangan menghentikan atau mengambil HP-nya seperti itu. Oh itu tidak boleh. Tidak secara langsung begitu. Justru itu akan membuat anak ini semakin menjadi-jadi. Dia mengeksplos perasaan emosinya. Pasti bilangnya gini, mama nggak rasa apa yang kita rasakan ini, kita kalah ini dan seterusnya seperti itu. Nah inilah yang perlu didekati dengan pendekatan atau apa gitu ya, lakukan sesuatu yang membuat anak ini merasa aman. Dan itu mungkin kalau lebih mendalam saya bisa lebih dalam lagi itu. Namun dalam hal ini tentunya self awareness atau kesadaran diri seseorang di dalam mengatasi situasi itu penting. Orang tua juga melihat kondisi ini bagi anak, para guru, pendidik, masyarakat maupun pemerintah untuk bisa tahu bahwa kesadaran diri untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik adalah yang terpenting. Jangan sampai adiktif. Baik Ibu Elis. Ini kita sudah sampai di penghujung waktu, tapi saya sedikit dulu untuk ke Bung Fian satu pertanyaan terkait dengan game sebagai learning ini sendiri. Kalau dari Bung Fian sebagai pengurus di SI Sulut sendiri melihat apakah ini memang sesuai fakta bahwa di lapangan bahwa memang game online sendiri ini bisa memberikan kemajuan ya dalam berpikir, dalam fokus misalnya dalam mengedukasi juga. Apakah memang para gamers ini
prestasi mereka ketika mereka bermain game juga sama ketika berada di lingkungan sekolah, atau mungkin prestasi akademiknya mereka tidak terganggu dengan profesi ini sebagai seorang gamer? Silakan. Ya. Makasih. Jadi dari sesuai dengan pengamatan kami, dari seringkali kami mengadakan kegiatan, event, lomba seperti itu, kita bisa melihat bahwa biasanya pemain-pemain yang hebat itu dia akan berprestasi juga di sekolah. Ini. Karena yang kita lihat di situ adalah bagaimana dia bisa mengontrol waktu, mengontrol emosi, mengontrol bagaimana fisiknya dia. Karena dari cabang olahraga ini, e-sport ini, yang sangat dibutuhkan mungkin kalau olahraga yang lain, yang sangat dibutuhkan adalah dia memiliki strength, kekuatan, power, fisik. Tapi yang di olahraga ini yang sangat dituntut adalah Daya berpikir. otak. Oke. Otak yang sangat digunakan. Nah itu yang kami lihat. Dan saat ini juga kebetulan kami sedang dalam program Pelatdah PON untuk kami mengirimkan atlet ke PON nanti. Nah yang kemarin kami sudah melalui babak pra-PON itu, puji Tuhan alhamdulillah itu Sulawesi Utara berada di peringkat 1, 2, dan 3 secara nasional. Dan bahkan atlet-atlet Sulawesi Utara itu sudah mengharumkan nama Indonesia, mendapatkan medali emas di SEA Games. Dan kemarin juga sudah tampil di Asian Games. Nah, jadi dari itu yang kami terapkan bahwa ini adalah olahraga, udah masuk dalam cabang olahraga. Tentunya ketika Anda misalnya contoh, dia bermain terlalu lama dengan durasi yang terlalu panjang, kondisi stamina menurun, otomatis otak tidak fresh lagi untuk bertanding. Dia akan kalah dengan orang yang lebih fresh otaknya, karena kecepatan geraknya dia itu akan sangat berbeda secara teknis kami di e-sport. Jadi seperti itu. Dan juga orang atau gamers yang sering olahraga bisa mengatur nafas, mengikuti latihan-latihan pernapasan jauh lebih baik dibandingkan yang tidak pernah olahraga, karena dia untuk asupan oksigen yang ada dalam dirinya itu berbeda dengan yang punya raga atau yang biasanya dia ada latihan fisiknya. Jadi saat ini juga kami dalam program pelatih ini, kami ada menyelipkan program pelatihan fisik. Jadi atlet ini bukan hanya main terus, tapi dia harus punya fisik yang bagus, karena berdasarkan catatan kami, ketika dia memiliki daya tangkap yang baik, asupan oksigen yang ada di otaknya juga baik, dia akan dengan nyata itu pada prestasinya itu pada saat bertanding atau bermain itu jauh lebih baik. Dan tentunya kedepannya ini menjadi salah satu poin edukasi kami kepada para gamers bahwa ya ini udah masuk cabang olahraga, jadi kalau cuman bermain dan kalian tidak mementingkan juga fisik kalian, mungkin terlalu capek bermain sampai terlalu larut atau sampai lupa makan bahkan toh, nah kalian akan kalah karena di program keolahragaan itu kalian tidak akan masuk begitu. Jadi untuk menjadi seorang atlet e-sport sendiri juga ada aturan mengenai bagaimana memainkan game itu sendiri dan mengelola waktu. Ya, mengingat waktu yang tinggal sedikit waktu lagi kita akan mengakhiri dialog ini, mungkin closing statement ya dari masing-masing narasumber mungkin bisa dipersingkat. Dari Bung Lexi dulu yang pertama, silakan apa yang bisa disampaikan terkait topik ini. Ya, terima kasih pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pertama, kita cerdas menggunakan medsos. Kita cerdas untuk mengemukakan apa-apa yang positif dalam kaitannya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya begini, kalau apapun yang masuk itu orang analisa dulu, ini bagus atau tidak. Kemudian kalau tidak tahu, tanya ke orang yang tahu. Jadi jangan orang ketika ada masuk begini langsung turun backing. Jadi tanya kepada orang tahu dulu, misalnya minimal pak orang tua. Tapi kalau orang tua yang tuan rasa juga lain kali orang tua bermember begitu, tanya pak orang. Misalnya contoh, tanya telepon di RRI, Pak, ada kutip pernah dialog kan RRI tentang game online tuh. Bagaimana DP nilai positif, DP negatif, misalnya begitu. Atau tanya kepada psikolog, karena ini kan biar anak pun itu kan ada pengaruh. Itu kognitif termasuk pikiran dan rasa. Nah, itu satu. Kedua, orang tua itu bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak, membiasakan dengan cara-cara yang otodidak. Artinya jangan pakai cara kekerasan, tapi cara pendekatan yang akhirnya bersifat familiar. Jadi bahwa ini karena dorang sama-sama punya tanggung jawab. Kedua, pemerintah. Pemerintah juga punya tanggung jawab dalam konteks pertama menjaga regulasi. Supaya bagaimana aturan-aturan dikontrol. Jadi jangan cuma kasih biar begitu, kontrol. Kan Kominfo kan sama boleh dapat jejak digital kan sama boleh dapat monitor. Dan kemudian dari dunia pendidikan. Guru-guru, komunitas pendidikan ini coba membuat regulasi-regulasi yang berkaitan dengan controlling di sekolah. Jadi anak-anak kan
memang ada jam-jam belajar tuh, tapi ada jam istirahat. Nah, jam istirahat ini yang lain kali dimanfaatkan nih anak-anak kan rumah cerita-cerita itu. Baru kemudian masyarakat juga berkepentingan dalam konteks ini. Jadi ketika ada lihat anak-anak ada babak kumpul di situ, ada tempat-tempat bermain game di situ, itu sekali-sekali pilih ya. Jadi pemerintah di masyarakat kasih tahu Pak pemerintah, coba lihat ada apa tempat bermain game di situ. Dilihat kalau dikontrol, kalau itu ternyata game-game yang dipaparkan di situ itu ternyata tidak edukatif, ya suruh tutup supaya jangan membiasakan itu. Baik. Itu saja. Nah, terima kasih Bung Leksi. Dari Ibu Elis ada yang disampaikan, silakan Bu. Iya, pada dasarnya ini adalah kembali tanggung jawab kita bersama. Kemudian ini pentingnya pemahaman tentang game online ini jangan sampai ke hal-hal yang negatif saja gitu ya. Ternyata banyak yang berprestasi di sini. Dan selanjutnya adalah bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi seseorang untuk bisa memberikan sesuatu yang positif bagi seseorang yang melakukan game online tadi. Gitu. Ini bentuk apresiasi seperti yang tadi disampaikan. Nah, namun dalam hal ini tentunya ingat bahwa tanggung jawab kita bersama adalah kontrol. Jangan dulu untuk orang lain, buat diri sendiri Jo. Betul. Nah, untuk yang di rumah ya orang tua ke anak-anaknya. Untuk itu tentunya harapan dari game online bagi para generasi muda adalah memberikan hal yang positif dan mencontoh dan menirukan atau menularkan hal yang baik bagi orang-orang sekitarnya. Itu saja. Iya, baik, terima kasih Bu Elis. Selanjutnya Bung Rivian. Ya, kalau dari saya mungkin langsung kepada para gamers. Ya, Jadi untuk teman-teman gamers semuanya, marilah kita cerdas dalam bermain game. Cerdas dalam bermain game dalam arti cerdas saat bertanding, cerdas saat bermain, cerdas saat mengelola waktu. Demikian. Oke, baik. Ya, ini luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita ini sebagai masukan, apalagi dari Bung Vian juga ini terkait para gamers ini dalam mengelola waktu ketika bermain game online dan dampak positif yang diambil, tidak mengambil dampak-dampak yang negatifnya. Baik, terima kasih buat Pak Leksi, Ibu Elis, dan Bung Vian yang sudah memberikan waktu bagi kami RRI untuk sama-sama kita membahas topik ini. Dan terima kasih juga buat penelpon yang sudah sempat bergabung bersama kami dari Pak Elik dan Pak Heri. Dan kita akan jumpa lagi dalam Dialog Forum Konua edisi selanjutnya dengan topik yang berbeda. Dan kita tutup akan dialog pagi ini. Terima kasih.